Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin briefing hari ini ya masih seputar reminder lagi untuk pekerjaan sehari-harinya. Poin pertama itu adalah greeting. Nah, greeting ini menjadi poin utama dalam mengawali servis atau pelayanan kepada customer. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa aja greeting diberikan? Anak, pada siapa nak? Kayak pusat, kayak orang nih, misal kayak paket itu kita harus greeting juga. Semua yang datang ke sini aja pak kita greeting. Oke. Danisa, siapa aja Danisa? Semua masuk karyawan, paket, makanan gue semuanya pokoknya. Oke, good. Berarti udah tahu ya. Jadi karena greeting ini adalah poin utamanya dalam mengawali servis. Jadi siapapun yang datang ke toko itu wajib dikasih greeting. Nah, dan greeting ini harus sesuai nih dengan skripnya. Gitu. Jadi jangan beda-beda nih, toko yang ini udah sesuai, toko yang satunya lagi enggak gitu. Oke, untuk poin yang selanjutnya yang kedua. Nah, hal yang paling sering nih kalian lupa meskipun di setiap briefing ini mungkin selalu dibawain, yaitu cek KTP customer. Nah, jadi terkadang banyak yang lupa saat menerima barang gadaian itu KTP-nya kita lupa pinta. Nah, akhirnya jadi kayak pas saat si CS-nya udah oke nih, udah setuju dengan taksirannya, begitu dicek di seluruh cabang ternyata si CS ini barangnya udah banyak. Nah, gitu. Jadi makanya pentingnya kita minta KTP di awal itu, entah dia mau nanya-nanya dulu atau cuma ngecek-ngecek harga. Nah, kita tetap minta KTP-nya. Dan itu pun bisa kita jadiin saat terjadi gagal gadai, kita bisa foto KTP-nya gitu. Jadi nggak cuma barangnya doang nih, tapi KTP-nya pun sama kita bisa foto. Entah gagal gadai karena memang barangnya ini sudah kebanyakan atau barangnya sering bermasalah nih si customernya gitu. Nah, itu jangan sampai lupa. Ya, jadi setiap ada CS datang, usahakan saat mengisi buku tamu kita minta KTP-nya aja langsung gitu. Itu untuk CS yang nggak ada ya, dan penebusan ya. Terus untuk poin yang selanjutnya ini juga sama, tolong disimak baik-baik dan dicatat. Ini juga sering kita diingetin perihal bekerja sesuai dengan mood. Nah, ini juga sama, bekerja sesuai mood ini sangat berdampak kepada rekan-rekan kerjanya nih. Nah, entah itu dijutekin tiba-tiba, nah, entah itu tiba-tiba didiemin atau segala macam. Nah, ini tolong untuk bekerja itu diusahakan ketika ada masalah pribadi di rumah itu jangan dibawa-bawa ke kerjaan. Jadi bekerja harus dengan profesional aja gitu. Meskipun kita lagi ada masalah, ada apa segala macam, kita tunjukin bahwa ya udah semuanya aman-aman aja gitu. Jadi jangan sampai mut-mutan nih kerjanya nih. Gitu. Karena kasihan sama rekan-rekan kerjanya yang kena dampaknya. Gitu. Nah, terus juga untuk poin yang selanjutnya, nah ini kebiasaan saat di toko itu terlalu fokus di ruang pelayanan itu dengan HP pribadi, entah itu lagi nonton atau lagi lihat-lihat belanja di online. Nah, sehingga si customer datang ke toko jadi nggak ngeh nih anak tokonya nih, sampai kadang nggak dapat greeting gitu. Padahal
seperti poin yang pertama, greeting itu adalah poin yang paling utama lah untuk mengawali servis kepada customer gitu. Nah, jadi makanya jangan sampai terlalu kita fokus nih karena ngelihat sesuatu, kita hilang fokus sampai si customer ini kita nggak greetingin gitu. Nah, kita nggak tahu karena yang datang itu customer atau audit gitu kan, udah lama nih nggak datang audit nih. Nah, kalau audit yang datang ya bisa jadi nanti bakal dikomplain lah intinya gitu. Terus juga untuk poin yang selanjutnya, nah jika ada CS nih di toko nih, udah sering juga diingetin, dia nanya barang gadaian customer lain tanpa membawa nota merah. Nah itu jangan sampai kalian kasih tahu nih, oh di sini ternyata ada nih Pak barangnya Pak, meskipun dia cuman ngasih KTP si customernya nih, tolong cariin dong Mas atau Mbak, KTP ini ada nggak ya barangnya di sini. Nah, kalau cuma KTP itu jangan kalian cariin, tapi kalau dia ngasih nota merah itu nggak apa-apa, kalian cariin aja gitu. Karena memang SOP-nya seperti itu. Nah, tapi jangan juga kalian keluarin nih, karena misalkan oh ini ternyata ini barang saya Mas sebenarnya Mas. Makanya nih nota merahnya sama saya gitu. Nah, jangan juga kalian keluarin sebelum ada konfirmasi dari customer yang bersangkutan gitu. Minimal ada video call terlebih dahulu atau si customer ngasih kayak semacam kuasa lah buat perwakilan penebusan gitu. Jadi jangan sampai terkecoh nih si customer ternyata udah bawa nota merahnya malah dikeluarin barangnya gitu. Dan pun sama kalau nggak ada yang bawa nota merah ya jangan kita cariin barangnya gitu. Karena kita itu menjaga privasi si customer di sini. Gitu. Terus untuk poin yang selanjutnya, ini pun ada beberapa anak juga yang mungkin baru-baru atau ada yang lupa. Nah ini keseringan ketika barang contohnya laptop, mungkin speknya spek di bawah standar lah mungkin. Itu sering banget dijas kayak ini barangnya laptopnya lemot Pak gitu. Jadi taksirannya kayaknya segini deh Pak gitu. Jadi kasih taksiran itu berdasarkan spesifikasinya, jangan berdasarkan laptop ini lemot atau apa gitu. Jadi jangan sampai kelupaan, tiba-tiba nggak sadar kalau customer-nya tersinggung dengan ucapan kalian gitu. Terus juga untuk poin yang selanjutnya, tolong diperbaiki lagi nih mengenai gesture, terus eye contact, senyum, intonasi nada bicara ketika sedang servis customer nih. Nah itu juga masuk ke public speaking juga. Jadi wajib diperbaiki nih kalau misalkan mungkin nada kita terlalu tinggi karena kalian bukan Liodra ya kan. Nah jadi nadanya juga jangan terlalu tinggi-tinggi nih ke customer gitu. Nah intinya kita sesuai aja gitu, jangan sampai si customer ngerasa tersinggung gitu. Terus juga untuk poin yang selanjutnya, nah dikarenakan nih ternyata setelah kita stop perihal denda keterlambatan itu banyak lagi yang telat nih, bahkan lebih dari 3 dalam 1 bulan. Nah maka dari itu mulai bulan ini kita akan aktifkan lagi. Nah kalau untuk masalah denda kesalahan itu belum ada, kita infoin bahwa nggak ada denda ya. Nah ini segera konfirmasi aja ke bendahara Firda gitu. Jadi setiap kesalahan tetap harus ada konsekuensinya gitu, karena kita sering ingetin mungkin agar lebih teliti kerjanya gitu. Jangan sambil nonton film atau sambil main game atau video call pacarnya gitu, sehingga membuat kita input atau transaksi jadi kesalahan gitu. Terus
ini juga untuk meningkatkan kedisiplinan ya untuk perihal keterlambatan dan menghargai rekan kerjanya yang memang dari awal datangnya memang pagi gitu. Karena kan gajinya mungkin ya beda tipis lah gitu. Cuman kalian harus saling menghargai juga, apalagi yang bawa kunci datangnya telat. Nah, ini sangat mengganggu banget sebenarnya. Terus untuk poin yang terakhir mungkin untuk selalu ngecek HP toko nih, cek secara berkala karena beberapa handphone terkadang ketika aplikasi WhatsApp-nya tidak dibuka itu chatnya nggak masuk gitu, atau saat ditelepon jadinya malah memanggil. Nah, itu untuk orang ketiga tolong dicek HP tokonya secara berkala, entah itu mau ada chat atau enggak, itu selalu dicek gitu. Mungkin berapa menit sekali gitu, diselingin sama HP pribadinya, jadi jangan genggam HP pribadinya aja nih gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tambahan? Oh, tambahan wajib. Mulai dari Citayam. Mau nanya. Ya, boleh. Apa pertanyaan ya Pak? Hah? Skip dulu ketika Iya, kocak. Apa anak-anak? Sukati, Sukati. hati buat tambahannya. Kalau untuk lelangan, kadang kan ada customer yang beda nomor. Nah, itu dicek lagi karena takutnya dia konfirmasi kita nggak nih barangnya udah masuk lelang apa belum. Jadi kita apa sih namanya disesuaikan lagi nama barang sama pokoknya dicek di koperasi. Itu aja Pak tambahannya. Nah, berarti intinya buat semuanya juga ya. Jadi agar lebih teliti lagi, terutama customer-customer yang biasanya udah sering bayar bunga tapi ternyata di bulan ini kita chat dia nggak bales atau bahkan nomornya ganti kita nggak tahu. Nah, itu dicek lagi di koperasinya gitu, atau di buku tamu saat dia datang. Terus juga lanjut. Oh iya anak, ada ini nggak pendingan jadi nggak itu? Iya Pak, jadi Itu konfirmasi ke Yuri ya langsung ya? ya Oke. makasih Pak. Oh, lanjut. Saya mau tambahan. Nah, kan sekarang banyak HP, HP Android yang ternyata ada yang inter biar nggak sampai lolos kartu. Kalau misalkan ada HP Android itu kartu kita masukin kartu lain itu masuk apa udah segitu aja tambahan. Kasih Ya, ada lagi. udah Bang, segitu aja tambahan. Udah. Nah, silakan konfirmasi ke Bendahara Firda. Lanjut, Kedung Alang. Tambahan oh, orang kerja lagi masuk Suaranya jadi putus-putus. kalau orang kerja aktif lagi jadi usaha itu masyarakat kerja itu jangan terlalu satu takutnya kalau udah mepet itu udah buru-buru takut kecelakaan atau apa, jadi diusahain aja itu lebih di awal. Oke. Berarti perihal berangkat pagi gitu ya. Oke, lanjut. Pondok Rajek.
Pengembangannya ya pernah kalau mendapat dari jangan lupa disebut kodenya kayaknya sekarang bagus banget dan yang punya tipe yang sama jadi jangan lupa dicek ya takut banget dari Indo Badan. Tambahnya cuma satu Bro Rajak. Udah lanjut lo Citayam tadi nih belum nih. Ada Nisa. Dan Bonusan turunnya kapan? Kalau turun kayaknya turun 200.000 paling. Jadi bonusan turun 200.000 ya. Jadi 200.000 itu dipotong buat AM karena AM nggak dapat bonusan. Dah, gitu aja jawabannya. Itu jadi cair nanti cair paling cair. Kalau turun, mau turun pada? Kalau mau turun ya nggak apa-apa. Gitu. Udah itu doang. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau emang nggak ada lagi pertanyaan atau tambahan kita akhiri.